Hai Sobat Limiati, gimana kabar kamu sama pasangan? Lagi baik-baik aja atau lagi nggak baik-baik aja nih? Jangan sampai salah pilih pasangan ya. Jaga kesehatan mental kamu dan pasangan bersama saya Ayu Prasetya, dokter spesialis kedokteran jiwa di RSIA Limiati Bandung. Halo Sobat Pikiran Rakyat, ketemu lagi bersama saya Dr. Elvin Gunawan, spesialis kedokteran jiwa di channel Rubik. Jadi teman-teman boleh buka YouTube Pikiran Rakyat, lalu cari channel Rubik dan boleh belajar banyak hal mengenai hal-hal terupdate di dunia sosial. Nah, hari ini aku kedatangan seseorang yang luar biasa. Ini psikiater pribadi aku ya, nyari dia susah banget, jadi beruntung banget bisa diundang di channel Rubik hari ini. Aku biasanya manggilnya Dokter Ai, tapi kupersilahkan memperkenalkan diri. Dokter Ayu, silahkan. Aduh, makasih nih Dokter Elvin sudah diundang ke sini. Perkenalkan, saya Dokter Ayu Prasetya yang berpraktek di Limijati juga ya. Sebetulnya saya ini juniornya Dokter Elvin loh. Gelar belakangnya murid loh. Gelar belakangnya koma Dokter Ayu Prasetya, koma SPKJ, MMRS. Dia suka begitu soalnya. Oke, jadi hari ini Dokter Ayu kita bakal ngobrol-ngobrol nih, karena kan isu mental health banyak banget di media sosial dan banyak banget yang membuat kita tuh kayak ini tuh self diagnose atau beneran sih gitu. Nah, kira-kira kapan sih Dokter Ayu orang tuh harus ke psikiater atau ke psikolog? Kan biasanya orang lain mah udah nyadar, nyuruh ke sana, tapi tiba-tiba enggak ada, Abi mah sehat. Nah, susah ya dok ya kalau ngerasanya atau dibawa digeret nate kubatur gitu ya, diambilnya tuh sama orang lain. Kalau teman-teman udah ngerasa kok saya nggak produktif, kok ada gangguan konsentrasi, kok lebih nggak nyaman ya sama kehidupan ini yang mengganggu aktivitas nih, sebenarnya ya itu udah boleh banget dok. Mau ke psikolog dulu boleh. Nanti kalau misalnya kata psikolognya, oh ini terlalu berat nih harus dibawa ke psikiater, akan dirujuk juga toh pada akhirnya gitu ya. Gitu dok. Jadi yang penting mah nyari pertolongan dulu ya Dokter Ayu ya. Bener. Kalau nyari di luar sana belum tentu dapet kan ya. Nah, ayah dikompor-komporin teh nya. Iya, soalnya biasanya nggak mau ke psikiater, terus self healing teh bari nge-scrolling. Jadi healing tuh. Jadi naliernya, karena kan biasanya berharap dapat ilmu comotan kan. Nah, kalau misalnya dulu yang lagi hits tuh kayak inner child, KB nyari inner child ya, terus nyari masalah rumah tangga pun dia bergurunya sama scrolling loh, kebayang nggak? Oke, terus kalau udah ketemu inner child-nya mau diapain? Nah itu tuh yang akhirnya membuat teman-teman tahu, tapi akhirnya shutdown, udah gitu nggak cari pertolongan lagi ya Dokter Ayu ya. Bener banget. Oke, nah sebenarnya kenapa sih Dokter Ayu kalau misalnya kita cari inner child, kita cari riwayat trauma, kenapa sih harus diobatin? Kan gitu pertanyaannya. Kadang netizen kan ada terbagi ya dua kubu. Yang satu kayak yang aku harus berobat, yang satu kayak nah naonan sih KBOG mengalami hal itu. Nah kenapa sih? Ya, kenapa sih harus dicari? Karena kita sebenarnya harus cari akarnya. Namanya gangguan jiwa tuh ujug-ujug, nggak tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba sakit. Oh, ini mah gara-gara kemarin teh biasanya juara kelas, tiba-tiba enggak gitu dong. Kesannya itu aja yang membuat dia sakit. Oh, kemarin mah sebelum lahiran teh nggak kenapa-napa, udah lahiran jadi begini. Ya kesannya detik itu aja gitu ya sakitnya. Padahal kan itu sesuatu yang berproses udah panjang banget nih gitu. Makanya harus dicari dari inner child-nya kah? Atau dari pola asuhnya kah? Atau selama ini dia ngadepin masalah nih jangan-jangan tidak dengan cara yang betul gitu. Dan ini nggak bisa didapat hanya dari grup rumpi ya dok ya sebenarnya. Iya kalau grup rumpinya positif. Kalau grup rumpinya itu mah nggak apa-apa, kamu mah nggak perlu berobat. Nah gimana tuh? Seringnya gitu ya, orangnya udah sadar mau berobat, ketemu orang yang bilang, nah naonan sih lebay berobat, gitu unggul KBG gitu. Iya, padahal mah latar belakang orang teh beda-beda. Centang tuh mertua si ini mah baik, si ini mah enggak. Udah gitu dia bobo kan ya. mertua. Oke. Yang paling sering dok. Support system ya sebenarnya ya. Jadi jangan membandingkan cerita ya. Karena biasanya ya cerita terus udah gitu dia kayak yang bingung ya.
nyari pertolongan, terus orang sekitarnya nggak mendukung dia berobat. Nah, bikin ketergantungan lah, bikin nanti ketemu psikiaternya seumur hidup. Asa parahnya orang nyari nusa umur hidup berobat gitunya. Iya, bener banget. Ngapain juga ya gitu ya. Kalau bisa sembuh kita akan jauh lebih berbahagia ya, Ya, Dok betul. ya. Gitu ya. Tumpengan loh kita tuh kalau misalnya sobat PR sembuh tuh kita tumpengan ya, Bener Dokter Ayu ya. banget. Nah, kalau misalnya bener nggak sih Dok, ini kan hoax mitos nih, orang mau berobat, terus dia bilang janganlah berobat ke psikiater, kayak berobatnya seumur hidup, cina gitu Dok. Atau ente kayak nyaho teh minum obat lila teh nyieun gagal ginjal, cuci darahnya. Nah, itu bener nggak sih kabar-kabar gitu tuh? Ya sebenarnya gimana ya? Nah apa ya? Cuma kita yang di stigma ya, Dok ya. Nah ayo no diabetes gitu ya, janganlah, nggak usah ke internis gitu ya. Korban. Korban perasaan. stigma ya. Harusnya kita yang berobat. Ya itu ya stigma sebenarnya di masyarakat bilang bahwa oh nanti obatnya seumur hidup. Kenapa sih banyak yang jadi berobat seumur hidup? Ya karena sebetulnya stigma ini juga yang main ya, Dok ya gitu ya. Ketika dia lagi berobat nih, udah lagi bagus-bagusnya, tuh kan kamu udah sembuh nggak butuh obat. Eureun. Eta. Ulang lagi dari awal, repeat gitu kan ya. Nah ini teh capek gitu ya, kita juga kan nggak mau sebenarnya. Kalau jadi lagi gejalanya emang yang komentar mau tanggung jawab gitu, dan enggak gitu kan ya. Jadi banyak yang seumur hidup ini karena tidak patuh dengan saran dari dokternya. Akhirnya samalah sama hipertensi sok sekarang. Harus minum obat seumur hidup. Udah bagus cenah tensinya. Eureun weh gitu kan ya. Terus jadi lagi hipertensinya kan, bukannya sama aja sebenarnya. Betul. Gitu kan ya. Soalnya kan kata-kata. Nah, biasanya nanti ujungnya hampura abige tetera. Nah, gitu. Upami tos di hampura bade kumaha? Tah, eta diskak tuh sama Dokter Ayu ya. Karena emang sering ya pasien udah bagus, tiba-tiba lagi mau masuk tapering down, tiba-tiba ada geus alus ieu stop we obatna nya. Terus akhirnya jadi kacau. Dan sesuai data ya teman-teman sobat PR yang mengalami masalah hingga harus cuci darah tuh biasanya teman-teman yang punya masalah hipertensi tapi nggak mau berobat. Itu juga saruannya yunya. Biasanya lamun ngobrol terus udah gitu buat teraman, lamun geus turun tensina mah stop we, heup obatna. Nah, jadi masalah. Atau yang diabetes lagi bagus-bagus tiba-tiba diganti sorangan obatna gara-gara nanya lagi ngumpul-ngumpul si ieu make obat ieu, si itu pakai obat itu alus cenah akhirnya jadi stop. Jadi semoga-moga sobat PR kalau disarankan berobat lanjut terus obatnya apapun itu. Bener banget. Oke. Nah, sekarang ini topik yang menarik nih. Dokter Ayu aku mau tanya, kira-kira sobat PR nih kalau yang galau-galau jombloisme ini ya, kalau sebelum dia mengambil putusan untuk menikah atau memilih pasangan, kira-kira yang punya riwayat trauma ini harus gimana sih? Nah, ini lumayan banyak sebenarnya ya yang punya riwayat trauma tapi mengabaikan traumanya nih gitu. Nah, kalau dari awal nih udah persiapan kok ada yang rasanya jadi nggak pas ya. Nah, yang nggak pas tuh apa sih? Yang nggak pas tuh kok jadi galau, kok jadi malah sedih. Orang menikah harusnya seneng ya, Dok? Iya, harusnya happy ya. Harusnya happy ya. Ini tuh malah jadi banyak masalah, malah jadi lebih sedih, muncul emosi-emosinya negatif. Hati-hati, jangan-jangan itu tanda-tanda trauma, Dok, gitu kan ya. Nah ini ya bisa banget harus ke profesional gitu ya ahlinya. Komo kalau kieunya, kalau pas lagi dalam proses persiapan kan biasanya yang lebih stres kan. Keluar tuh sifat-sifat aslinya ya, Dokter Ayu ya. Yang red flag tuh yang gimana sih? Nah ini yang red flag ya biasanya kenalin, lalu jangan diharapkan. Maksudnya diharapkan tuh biasanya nggak apa-apa lah kasar mungkin dia lagi stres, nggak apa-apa lah galak mungkin lagi stres, padahal eta teh tanda-tanda sesuatu. Bener banget. Nah, apa sih yang red flag kalau lagi persiapan nikah coba? Nah, ngomongin red flag tuh biasanya, jangan-jangan gitu nanti ya. Kalau misalnya dalam persiapan ternyata orangnya nggak bisa diajak komunikasi, ngobrol. Ya kan banyak keputusan ya, Dok ya. Kalau mau menikah itu nggak bisa pokoknya harus warna bodas ya nah. Padahal si pengantinnya teh maunya biru nih. Ya nggak bisa, kamu tuh calon istri saya aja belum nurut. Taat. Kudu taat sih calon istri. Keluarnya
Oh, emosinya ya langsung. Hadisnya keluar langsung. Ayat-ayat Ayat-ayat ya langsung keluar ya. Hati-hati gitu ya dengan yang seperti ini. Ya paling penting kalau komunikasi aja nggak bisa jalan, apalagi yang lainnya dok ya sebenarnya ya. Udah mulai controlling. Pokoknya nggak ada diskusi, kamu nurut aja. Kedah taat tadi ya balik deh. Kamu lamun sakeluarga besar ikut turun gunung. Ciamik eta. Itu mah apa? Dilaporin teh kalau ke ibunya. Biasanya juga nggak gitu. Itu mah jangan-jangan kamunya yang memperlakukan salah. Belum masuk loh dok. Belum masuk ya. Pernikahan. Udah gitu. Tapi biasanya kalau perempuan nih merasionalisasi. Mungkin lagi stres tadi teh ya. Mau nikah. Jadi ya nanti mah dia bageri. Tong salah. Yang baru yang kemarin dok. Saya punya pasien 7 tahun dia kenal. Ternyata berubah setelah mau ada rencana nikah nih. Berubahnya jadi selingkuh. Tah catat etanya, coba selingkuh nih gimana? Soalnya suka gini ya netizen nih ya. Selingkuh berkali-kali dimaafin masih wae kejadian. Sugan teh bakal berubah ternyata henteu. Kemudian akhirnya calon istrinya berpikir bahwa dia mungkin stres pernikahan aja makanya selingkuh. Mungkin 7 tahun ini bosan. Mungkin mencari penghiburan. Mencari penghiburan. Nah, ini hati-hati ya. Hiburan kunaon gitu. Ya kunaon kudu nyari etana seueurnya, naik gunung bisa, naik naon otopet bisa meureun. Penasaran meureun. Udah 7 tahun kan belum rumput ganti. Tetangga lebih enak atau enggak gitu ya. Terus nah, akhirnya katanya sih udah mau deket ke pernikahan insaf gitu. Ya udah, jadinya perempuannya berpikir bahwa ya udah deh, mungkin ini fase kalau dia ya itu tadi lagi terganggu karena stres mau menikah. Nah, kita ini harus lihat-lihat sebenarnya kalau udah terjadi seperti ini disarankan banget nih buat konseling pranikah. Jangan-jangan something hidden gitu kan ya. Lebih baik kita putuskan sekarang sebelum nikah daripada pas udah nikah kabur kajeblus. Banyak orang terlibat, apalagi udah punya anak-anak ya dok ya. Nah itu lebih berat lagi sih. Nah itu jadi masalah yang lebih besar sebenarnya. Oke. Baik. Nah terus kalau misalnya premarital ini udah berjalan, udah gitu mereka sudah mulai membaik. Nah kira-kira ada nggak sih dokter Ayu, pengalaman dokter Ayu yang memang akhirnya dia jadi nikah, tapi ada juga yang batal nikah, pernah nggak sih? Soalnya nanti jadi takut kan. Tong ka dokter psikiater, kayak terjadi nikahna gerak, lamun geus nyaho didinya geus boga riwayat judi online, geus boga riwayat pinjaman online, jabak keluargana kopet setengah mati, tukang selengki deh. Kayak terjadi nikah didinya, kumaha? Seolah-olah kita ya adalah penghancur yang sebelum menikah deng ya. Itu ya. Ya sebetulnya enggak gitu ya. Tidak pernah, bahkan ketika udah dalam pernikahan pun kita tidak pernah ya dok ya menyarankan udahlah cerai aja gitu ya, atau udahlah nggak usah jadi. Kita kan hanya membantu membimbing ini, melihat sisi positif dan negatifnya. Kita membantu si pasien ini untuk melihat nih yang biasanya nggak dia lihat. Kalau di dalam kotak tuh kita tarik keluar nih bentuknya ini kayak apa sih? Nanti pernikahannya bakal kayak apa sih? Ya keputusan mama nggak, dibalikin lagi. Kalau dia sudah tahu seperti itu ternyata trait-nya si pacarnya ini dan tetap mau menikah, ya nggak ada yang bisa larang toh. Gitu kan ya sebenarnya. Gitu. Ya jadi teman-teman yang di premarital kalau mau cari dokter Ayu bisa di Limi Jati bisa ya. Jadi mereka melakukan premarital itu bukan untuk menentukan akan menikah atau enggak, tapi kita mengenali blueprint perilaku, emosi, persepsi masing-masing supaya kalau nanti menikah itu bukan kayak ngambil kucing dalam karung, tapi kita bisa lebih tahu harus ngapain sih. Oh ternyata pasangan saya impulsif nih. Oh ternyata pasangan saya suka ngambil keputusan tanpa dipikirkan. Nah jadi apakah nanti diskusinya bisa lebih panjang, misalnya dia terlalu boros, uangnya kita bisa bantu simpan dan lain-lainnya ya. Atau ternyata emosionalnya meledak-ledak, bisa kita bantu supaya nanti dalam masuk tahap pernikahan itu di masa adaptasinya nggak terlalu berat.
Gitu ya, jadi jangan takut ya. Iyalah, nggak usah takut. Nah, Sebenarnya sih itu hanya mempercepat proses pengenalan lebih dalam gitu ya. ya, dan mengurangi fase-fase konflik yang nggak diperlukan ya. bener. Karena biasanya setelah akad itu mulai muncul masalah-masalah real yang harus kita hadapin dalam proses adaptasi pernikahan. Nah, adaptasi lagi, kita lanjut ke tahap adaptasi yang penting juga sih, Dokter Ayu. Ini kayaknya cukup banyak yang mulai bertanya mengenai postpartum depression atau perinatal depression atau perinatal anxiety. Ini sebenarnya apa sih, Dokter Ayu? Karena orang kan habis melahirkan harusnya bahagia, kedahna mah bersyukur, kedahna mah batur oge hese menang murang kali, ini mah gampang, biasanya kan gitu ya. Jadi ketika perempuan yang nangis atau galau dianggapnya lebay, padahal itu kan sebenarnya sesuatu. Apa sih itu? Nah ya dok ya, kalau di halayak sih biasanya rame ya, oh ini mah baby blues. Tapi barangnya apa teh belum tentu kita ngeh gitu ya pas ketemu sama si barangnya. Ternyata si baby blues ini juga terjadi hampir 8-80% loh dok gitu ya di populasi umum gitu. Dimana yang 80% ini 10%-nya ternyata lanjut nih jadi depresi gitu. Kenapa sih gitu sampai seperti itu? Yang pertama yang paling mungkin adalah karena hormonalnya sebenarnya dulu. Dan seringkali terjadi kenapa bertahan sampai nyebrang ke depresi itu karena support system lagi nih dok gitu. Support system tuh yang gimana coba? Coba ini soalnya biasanya ya dengan patriarkinya selesai nih tamat riwayat semuanya. Betul. Jadi sepertinya kalau di dalam rumah tangga itu semua urusan domestik itu kesannya buat ibu. Ibu sendirian. Hamil, yang ngelahirin, ya nyusuin, ya harus mandiin gitu ya. Semua tek-tek bengek anaknya pokoknya harus sama ibunya. Kemudian bapaknya gimana? Kan saya udah cari nafkah. Kenapa saya juga harus gendong gitu kan ya jadinya ya. Sesuatu tak. Di mana role ini apalagi pada ibu yang baru pertama kali dia juga nggak mudah gitu ngelewatin itu. Tidak seindah iklan-iklan ya biasanya kan. Baik coba diduitin dok itu teh yang ngasuh satu misalnya yang mandiin satu. Satu ya. Nu ngeboboin satu. Terus sabaraha eta keluar uang tuh kalau diduitin. Coba minta ke suami. Tokennya ya. Pah kalau mau kontraknya finansial, coba ini rinciannya ya. Soalnya kalau nggak kan biasanya emak-emak kalau gitu dibilang kamu mah mending transaksional, cenah menikah teh gitu. Ya ini untuk menganalogikan kan tadi suaminya bilang kan saya udah cari nafkah, buat cari nafkah gitu ya. Padahal bikinnya berduanya. Nah ngurusnya kudu nyaliranya. Iya. Belum lagi dok, kalau ada yang salah, ada yang anaknya nangis sedikit, ini yang disalahin pasti ibunya dulu. Dengarkan nih. ya. Dulu mah mamah teh tekieu gitu kan tekieu kieu teuing, mending kudu sagala sesuatu teratur dan tertata bareto ge henteu. Ieu mah mamahna teu bisaeun cenah. Si anak nangis disusuin sampai loh dok, body shaming itu terjadi. Eta mah kecil pantesan teu wareg cenah. Kasihan atunya eta ibu teh udah stres ya. Masih juga. Belum rambut bayinya agak-agak pelontos saeuteungnya. Si eta jigana pas hamil teh makan kacang hijau cenah. Mending rambutnya tuh subur-subur pisan. Kayak botak sia tua. Nah kan gitunya. Nah mending kotor cenah lahirna, cenah kurang minum air kelapa. Aduh ya ini tekanan tidak berakhir ya. Ngelahirinnya aja udah susah gitu. Padahal minum kalapa, main cai kalapa loba-loba teh kan jantung berdebarnya. Oke, terus belum lagi kalau emaknya agak gendut dikitnya yuk. Nah, belum tuntutan lagi gitu ya. Mamah mah dulu mah. Atau ibu mah dulu. Belum ya. Tamu-tamu ini terkadang juga memang tidak memperhatikan kondisi psikologis dari si ibu. Udah mah kesusahan, hormonal, dia juga baru ketemu anaknya harus beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Datang komentar. Nangis nih, gek ya. Digendong. Nanti bawa tangan. Jangan langsung diangkat atuh. Gitu kan ya. Oh ya udah, tamu kedua. Didiemin. Itu tuh kasihan banget kok didiemin sih. Kacida kolotnanya, kacida indungna, budak ceurik kalah kacicing. Angkat atuh.
Ya Allah, harus apa tuh ya si ibu ini di dunia ini? Apalagi kalau support sistemnya yaitu yang paling utama suaminya ternyata juga tidak membela ya sama si ibu. Nah ini akan Jadi penting ya para Penting suami ini banget. untuk maju perang kalau misalnya istrinya diserang. Bener banget. Jangan diam terus ngomongnya alasan teungeuna da eta teh uwa, teungeuna da eta teh lanceuk, teungeuna da eta mah indung sorangan. Bener. Geus we sabar cenah kitu. Tah eta dok ya. Sebenarnya ya para wanita ini kalau sudah menikah dunianya itu terpusat sama suaminya. Sebenarnya mau dunia ngelawan juga kalau suaminya pasang tameng mah dia juga kuat. Tah, eta. Tapi kalau ayah Noel suami nage, sih kamu wah bisa nangis-nangis ya dok ya. Komo lamun geus ceurik kitu nya terus ngomong, "Pak, kayaknya kita perlu ketemu psikolog jeung psikiater." Buat nu lemah. Nanaon kurang iman. di kampung oge 10 budak teu nanaon gitu. Ai, cek aku teh nya Kucing dok. Kucing. Beneran si eta batuk ge, langsung cenah gitu nya teu kudu ngeden deui eta mah. Lamun geus 10 makan meureun nya gitu. Jadi jangan pernah membandingkan dengan orang lainnya. Kadang orang teh mencari pertolongan karena beda-beda. Ya, gitu. Dan di kampung mah nolongan oge sa RT. Sa desanya nu hiji ngadagoan keur jemur, nu hiji ngadagoan keur ieu gitu ya. Jadi jangan pernah membandingkan kalau sang nyonya di rumah udah minta bantuannya diantar atunya. Iya. Tuh, itu mah penting banget. Jangankan diantar gitu ya, Dok ya. Capek, kelihatan udah mulai rungsing, kurang tidur, kenapa nggak gantian gitu kan ya. Itu kan support yang sangat berharga lah. Ya, gitu. kalau bisa sih kalau boleh ya udah disiapin tenaga-tenaga bantuannya Dokter Benar Ayu betul banget. tuh. Oke. Kalau pengalaman Dokter Ayu postpartum depression atau postpartum anxiety ini gambarannya seperti apa sih Dok supaya sobat-sobat PR nih yang baru melahirkan atau melihat nyonyanya seperti ini tuh bisa aware. Itu seperti apa? Oke, mostly sih sebenarnya ya Dok ya. Sebetulnya mereka adalah ibu-ibu yang baik biasanya ya karena mereka itu berpikir bahwa jangan-jangan nih saya nih kurang jadi ibu yang baik. Jangan-jangan saya pengasuhannya nih nggak oke gitu ya. Udah mah memang ada bibit seperti itu, belum juga dia beradaptasi dengan anak-anak yang baru. Sebenarnya setiap kelahiran adaptasi baru ya Dok ya. Kalaupun itu kelahiran kedua, dia kan mengalami mungkin ini si anak satu dengan bayi yang baru. Yang ketiga, begitu lagi. 2 anak dengan satu yang baru. Itu kan selalu beradaptasi terus nih Dok, gitu kan ya sebenarnya. Dan si ibu ini biasanya akan berpikir bahwa saya bisa nggak ya handle. Pas lagi gitu tadi di komentar, eta mah nggak bisaeun, ini mah begini. Nah itu kan akan membuat kondisi si ibu ini lebih jatuh ya mentalnya sebenarnya ya, gitu ya. Nah inilah yang membuat para si ibu-ibu ini akhirnya mood swing, kemudian banyak nangis, banyak cemas gitu ya. Malah bisa sampai ketika pada titik depresi ini melihat si anak itu nangis itu ya udah aja nggak ada pengen gendong pengen apa ini kenapa ya anak nih udah nggak bisa berpikir dengan jernih lagi gitu ya nggak bisa mengasuh anaknya. Saya ada pengalaman ini Dok, pasien ini merasa bondingnya sama anaknya selama 2 tahun terakhir ini jelek banget dan nggak bisa gitu. Bonding teh naon Dokter Ayu ieu sobat PR meureunnya kan letak Bonding. cilok ya. Bonding teu terang keterikatan. naon. Oh, keterikatan. Gitu ya dengan si anak teh nggak deket gitunya Doknya. Nah, ternyata dia kenapa kok bisa nggak deket padahal dia tuh sedih banget nggak bisa deket sama anaknya. Gak bisa Dok kalau dengar anak saya nangis tuh saya kayaknya langsung ngerasa pengen menjauh. Ternyata digali-gali nih karena si ibunya berpikir bahwa saya bukan ibu yang baik. Ya udah deh, karena saya bukan ibu yang baik, kayaknya anak saya lebih baik diasuhnya sama orang lain. Nah ini kan bahaya sekali ya Dok ya gitu ya. Ini adalah depresi yang nggak ketahuan nih. Udah 2 tahun loh sebenarnya anaknya. Setelah diobati depresi ternyata dia lebih enjoy, lebih happy, lebih bisa dekat sama anaknya gitu. Karena kalau baru melahirkan kan hampir 90% orang tuh mengalami namanya baby blues. Nah sebenarnya ada yang bisa relief, ada yang enggak ya Dokter Ayu. Daripada bingung, mending bawa aja ke psikiater atau psikolog untuk diobservasi. Biasanya tadi benar yang Dokter Ayu bilang tuh
perasaan tidak berharga sebagai ibu, takut ngelakuin kesalahan ya Dokter Ayu, udah gitu kadang suka cemas, nanti gimana anak saya kalau sakit, kalau apa, padahal anaknya sehat walafiat. Terus kalau yang lebih simpel, kalau misalnya Sobat PR merasa, kok saya nih sangat-sangat terobsesi dengan KMS. Jadi misalnya dia masih di range hijau, tapi turun dikit panik, padahal masih normal. Dokter anaknya juga bilang normal, biasanya nanti mulai meledaknya di masa-masa pas lagi MPASI. Iya. Lebih emosional ya biasanya. Nah biasa salah kita sebenarnya nggak nyadar. Nyonya saya teh jadi lebih agresif. Mood swing. Pas ditanya bobogohan kumana, baik. Adaptasi gimana, baik. Terus perjalanan hidup kumaha, ya pokoknya setelah punya anak semua berubah dok. Nah kalau udah kayak gitu udah warning. Kalau di bapak-bapaknya stres juga nggak sih Dokter Ayu? Kan biasanya perempuan terus nih, kalau bapak-bapaknya kumaha sih? Memang ada juga sih dok, yang sebetulnya bapak-bapak juga mengalami adaptasi lah ya, tentu saja dengan wanitanya yang mood swing ini gitu ya. Tapi memang di bapak-bapak ini biasanya tidak terlalu menonjol nih. Larinya malah lebih ke anger karena laki-laki. Kalau ibunya udah mood swing, bapaknya udah marah-marah, ya sesuatu kan di rumah yang jadi korban anaknya tetap. Jadi ya ini sih harus konseling bareng gitu ya kalau seperti ini. Ya, jadi jangan takut ya. Kalau misalnya ada apa-apa bisa cari Dokter Ayu ya. Kalau datang tuh biasanya istrinya kan datang sendiri ya. Padahal kalau boleh datang bapaknya tapi di depan. Abdi mana ngantosan di payun we nya bising ke terdiagnosis. Bisa terdiagnosis. Bagus kalau nyadar. Iya kalau nyadar ya. Berarti kan sudah udah nggak baik-baik aja gitu. Jadi ya moga-moga Sobat PR kalau bertemu dengan kasus-kasus seperti ini sudah peka. Nah mungkin yang terakhir Dokter Ayu, kekerasan dalam rumah tangga. Ini kan cukup hits nih terakhir-terakhir. Kalau mengalami itu korban harus kemana sih? Karena kan bingung ya. Aku ketemu loh kemarin. Istrina dijadiin samsaknya. Terus udah gitu kekerasan finansial, kekerasan sosial. Eta salaki juga FBI. Kamana-mana istrina di GPS. Nya ngeser sameter oke ditanya kenapa kamu pakai duduk aja geser-geser sugan nya. Nah kalau ketemu yang kayak gini, sebenarnya apa sih tanda-tanda kekerasan dalam pernikahan yang perempuan ataupun laki-laki harus sadar ini teh jigana pasangan orang sebelahna kerte sehat teuing gitu, tak kudu kumaha. Ya sebenarnya alert pertama adalah kita punya insting sebetulnya sebagai manusia bahwa ini udah nggak bener gitu. Kalau di dalam suatu rumah tangga nyaman ya cuma 1 jam dari 1 minggu, itu ada apa sebenarnya kan Sajam ya? saminggu ekstrim pisannya. Ya kan emang enak kalau geser aja, nah mana geser gitu kan? Kunaon kudu karamas. Nah loh Ditanya sampai gitu kunaon ya? kudu karamas gitu. Astaga. Lamun teu di payunan si etanya gitu. Nah ini kan something happen. Jangan-jangan malah memang suaminya sesuatu ya dok ya? Memang. Tapi perempuan juga banyak loh. Kekerasan pada pria tuh banyak, tapi pria jarang speak out. Jarang speak up, badannya lain speak out. Nah, jarang tuh cerita isin, Nah, tanda-tanda kekerasan tadi udah disampaikan ya, 1 isolasi. Terus apa lagi ya Dokter Ayu ya? Nah, kalau misalnya sudah mulai ada verbal abuse. Verbal abuse teh nu kumaha? Verbal abuse teh. Verbal abuse teh nu kumaha eta teh? Ngomongnya udah mulai mencaci maki, keluar kata-kata kebun binatang. Nah, ini kan bukan sesuatu yang benar ya gitu ya. Dan jangan dinormalisasi, lagi emosi aja. Stres di tempat kerja. Nggak ada kayak gitu tuh nggak boleh. Apalagi berkembang ke arah physical abuse nih. Udah ke fisik mainnya gitu ya. Dilempar. Dilempar? Iya. Sana dilempar. Dorong. Oh, gitu dorong. kan ya. Lempar. Lempar mah dari atas ke bawah ya. Didorong gitu ya. Didorong sampai jatuh. Atau sampai ada pemukulan. Ya ini udah jelas banget ya dok ya. Atau kalau itu ini kekerasan. apa kayak displacement ya. Jadi dia nggak mukul ibunya tapi dia ke anaknya. Untuk sebagai bentuk teroris. Bener banget gitu ya. Ya. Oh kemarin ada ya dok ya di berita tuh. Menyandra anaknya karena ngambek sama ibunya. Nah kan digantung budakna, bukan digantung, di apa? Diikat di tembok. Nah ini juga abuse gitu kan ya sebenarnya. Ya model gitunya. Ada. Jadi kalau ribut jangan personal merenya Dokter Ayu kan kadang
ributnya sama masalah pulang telat, tapi akhirnya jadinya nyangkut ke masalah personal yang lain-lain. Jadi menyerang individu dengan kalimat-kalimat kasar, secara kecerdasan dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau udah ada kalimat-kalimat gitu, tadi kata Dokter Ayu kalau udah ada feeling atau intuisi, cari kemana ya Dokter Ayu? Mereka kan bingung. Karena kalau nyerita ke yang lebih tua, sabar nama bahtera pernikahan mah aya we nu kitu, namana stres makan aya we, kababaturan tenan naon lah, ada biasa oge bager gitu kan. Padahal modelnya ledakan-ledakan. Komo pencitraannya nu model kita kan namun di luar mah aduh subhanallah. Iya. Duh, yang paling pertama sih sebetulnya adalah bariernya ya keluarga dulu ya, keluarga sendiri. Kalau misalnya ya tadi jangan dinormalisasi setiap kali ada kekerasan, mungkin lagi emosi. Bentuk mendidik. Nah, bilang nggak apa-apa gitu ya. Call for help itu penting gitu. Minta pertolongan ini penting gitu. Supaya apa? Ya tadi ada pemikiran dari luar nih masuk nih ke kita bahwa ini udah nggak benar gitu. Kalau dari keluarga nih ternyata kayak tadi ya, sabar itu mah mungkin lagi emosi aja. Apalagi kalau bilangnya, dah kamunya kayak gitu kalah di blamingnya. Meren kamunya bikin emosi, cenah. Introspeksi. Nah, ini ya berarti nggak bisa lewat barrier keluarga ini, gitu kan ya. Ya kita harus cari pertolongan lain, Dok, gitu. Nah, sebenarnya di negara kita ada Komisi Perlindungan Perempuan ya, Dok ya. Nah, tapi dah lapor-lapor we tuluy lapor. Lapor we gitu ya, lamun tadi teu viral proses. biasanya teu dilanjut. Nah, ini kan sebetulnya bisa lewat situ. Kalau misalnya memang ada buktinya, Doknya. Nah, ini jadi perempuan juga harus pinter bahwa kita harus punya bukti nih. Dia kan namanya abuse bukan 1-2 kalinya. Itu mah meren kaceplosan ya kalau 1-2 kali. Kalau memang sudah jadi habit ya kita harus kumpulkan bukti nih. Gitu bahwa abuse ini benar terjadi gitu. Itu kan tidak terelakkan lagi kalau udah ada bukti nih. Masa sih mau toswe lapor biasanya yang lapor mentok ini udah nggak ada bukti gitu kan ya. Karena susah ya. Jadi teman-teman kalau Sobat PR melihat yang Rubik sebelumnya mengenai KDRT ini soalnya delik aduan. Jadi kalau teman-teman nggak mengadukan, teman-teman nggak mencari pertolongan, nggak bisa diapa-apain walaupun tetangga tahu. Bener. Mau tetangganya yang lapor orangnya cenah nggak kenapa-napa, nggak masalah. Iya. Gitu kan? Terus nanti biasanya pelakunya juga ngomong, kunaon meniri wah, inu eta naoge teu nanaon, tak gitu. Dah henteu cenah nggak ada apa-apa. Iya, Biasa rumah tangga. Ini mah cara saya untuk mendewasakan dan mendidik istri dan suami saya. Eta. Riutnya. Gitu. Jadi moga-moga bisa sensitif, moga-moga bisa peka terhadap diri sendiri ya. Soalnya Dokter Ayu ya. Benar. Setiap individu itu berharga. Tuhan itu menciptakan tuh nggak mungkin iseng doang gitu. Isengnya asik ya, menciptakan manusia aneh bro. Jadi nyamuk we. Iseng makan kan nggak diciptakan jadi tatangkalan ya. Anda teh manusia gitu ya. Maksudnya kalau atau udah sasatohan ya, milihnya tinggal pilih we kamusna mana ensiklopedia. Kan Anda sudah diciptakan jadi manusia ya berarti Anda berharga, nggak boleh dong digitu-gituin apapun alasannya gitu. Tapi kalau misalnya kita berani, inget ya, jangan mengizinkan dirimu sendiri diinjak-injak orang lain. Bener banget. Benernya? Bener banget. Oke. Nah, ini kalau dilanjut bisa sampai beberapa seri nih kayaknya ya. Karena kalau biasa saya ngegibah sama, ini kita gibah positif loh kalau sama Dokter Ayu ya. Jadi ngomongin banyak hal tapi di level positif. Nah, kalau misalnya mereka merasa nggak baik-baik aja, mereka harus cari pertolongan Dokter Ayu di mana nih? Oh, saya bersama Dokter Elvin sebenarnya di Limijati ya. Tapi kalau teman-teman susah banget masuk ke Dokter Elvin yang katanya antriannya 3 bulan Tidak. Itu hanya gosip di kalangan netizen aja itu. Enggak kok. Saya makan di warung kopi juga bisa kok. Aduh. Ya boleh di Limijati. Boleh di Limijati setiap hari ya. Selasa. Oke, boleh ya. Nanti cari teman-teman kalau misalnya Sobat PR butuh layanan, terutama kaitannya dengan ibu anak ataupun dengan pria juga bisa ya sebenarnya. Jadi jangan takut ya. Kadang pria ini punya isu maskulinitas yang akhirnya membuat toksik dan telat untuk mencari pertolongan. Jadi bisa mencari pertolongan dimanapun. Nah mungkin ada kata penutup Dokter Ayu buat sobat-sobat PR kesayangan kita ini. Oke, buat teman-teman yang merasa bahwa kehidupannya kok rasanya kok sempit gitu ya, kok ada hal-hal yang
membuat saya nggak nyaman nih di kehidupan ini, itu boleh banget loh konsultasi gitu ya. Mencari pertolongan itu tanda kekuatan sebenarnya, bukan tanda kelemahan gitu ya. Sebagaimana orang-orang menstigma yang nyari pertolongan tuh lebih susah loh dok, daripada yang nggak cari. Jadi itu bukan tanda kelemahan sebenarnya. Dan yang nggak nyari kadang pengalaman OGD-nya. Nah, benar. Sebagaimanapun orang berkomentar di luar sana, mereka cuma bisa komentar. Yang menghadapi hidup kamu itu ya kamu, gitu ya. Jadi tidak nyaman atau tidaknya itu ya kamu yang menentukan. Merasa butuh pertolongan, ya harus cari pertolongan, bukan ditentukan oleh orang lain gitu ya. Karena ketika kamu jatuh gitu, orang-orang mah ya tidak akan bisa apa-apa kecuali mendoakan toh. Jadi ya memang effortnya harus dari diri kita sendiri ya dok ya sebetulnya. Jangan malu, jangan merasa bahwa saya lemah. Kalau cari pertolongan justru itu ciri dari bahwa kita sayang sama diri kita sendiri. Jadi jangan takut ya untuk mencari pertolongan Sobat PR. Dan sekarang mah udah jarangnya yang menstigma, kayaknya orang udah biasa gitu ya. Bahkan ada quotes yang bilang setiap hidup tuh kadang kita harus punya satu psikiater atau psikolog untuk membantu kita menjadi teman cerita yang profesional. Biasanya lamun ngagibah jeung tetangginya kan besoknya nyampe kemana-mana. Tapi kalau misalnya bercerita dengan profesional, insya Allah semua ceritanya aman dan teman-teman justru mendapatkan solusi, bukan persepsi pengalaman pribadi. Benar. Kan biasanya kalau pengalaman cek abi mah, nah, jika nama, nah akhirnya ketika menyelesaikan masalah malah bikin masalah lainnya. Gitu ya. Jadi Sobat PR, sayangin dirimu, cintain orang-orang yang memang sayang dengan dirimu, dengan menjadi pribadi yang terbaik, jadi pribadi yang bahagia, dan moga-moga semua perjalanan hidup bisa dilewatin dengan baik, resiliensinya tambah baik, dan teman-teman bisa optimal dalam kehidupan. Sampai ketemu lagi, dadah!